pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi Ibu ucapkan tetap semangat, tetap serius dan disiplin dalam belajar. Salam sehat dan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Nah, berjumpa kembali dengan saya Ibu RB dengan membawakan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 11. Nah, di minggu ini kita akan memasuki pertemuan ke-6 dengan memasuki materi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan kesatuan negara Indonesia yang sudah kita bahas di minggu lalu di pertemuan ke-5. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materi tersebut dengan membahas subbab strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang seperti di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang pertahanan dan keamanan, serta di bidang sosial budaya. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak penjelasan yang sudah Ibu jelaskan di PowerPoint dan memperhatikan modul pembelajaran yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Nah, berjumpa kembali dengan saya Ibu RB di pertemuan ke-6 dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 11. Nah, jadi di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai strategi mengatasi ancaman terhadap bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, serta bidang pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Nah, jadi ini adalah subbab yang kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, kita akan memasuki bidang ideologi dan politik, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Nah, ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Nah, seperti yang minggu lalu sudah kita bahas, apa-apa saja hal negatif globalisasi dalam setiap bidang kehidupan. Nah, seperti yang diungkapkan pada minggu lalu bahwa globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang pertahanan dan keamanan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif-negatif yang datang dari luar maupun dari dalam globalisasi. Nah, jadi untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Nah, Indonesia mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, Indonesia mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, Indonesia mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsi secara baik dan benar. Yang keempat, Indonesia memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih. Yang kelima, Indonesia menegakkan supremasi hukum. Nah, jadi sudah kita bahas di minggu lalu apa-apa saja hal-hal negatif globalisasi yang terjadi di setiap bidang tersebut. Nah, selanjutnya, jadi Indonesia itu diharapkan mampu menghadapi ancaman di bidang politik. Nah, jadi caranya adalah dengan memperkuat asas kebersamaan dan persatuan yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tahun 1945. Hal ini juga ditegaskan dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, jadi lebih lengkapnya kalian dapat melihat buku Undang-Undang Dasar kalian dan melihat di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, seperti yang kalian ketahui, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas minggu lalu di bidang ekonomi, ekonomi identik dengan usaha, identik dengan uang, dan identik dengan usaha yang menghasilkan uang. Nah, jadi globalisasi di bidang ekonomi tidak bisa kita hindari. Supaya globalisasi dapat mendatangkan manfaat bagi kemajuan bangsa kita, maka dari itu Indonesia dapat mewujudkan hal tersebut. Kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Seperti di slide, Indonesia
sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak bergantung pada badan multilateral. Dan yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Nah, jadi sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi di bidang ekonomi. Seperti yang kalian lihat di buku kalian di halaman 160, sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, jadi sejak lama bidang politik sudah terjadi di bidang ekonomi. Jadi di paling utama adalah bidang ekonomi yang sudah terjadi di 15 abad yang lalu. Selanjutnya, jadi Indonesia harus mampu membangun ekonomi yang sehat dan berdaya saing tinggi. Pertahanan ekonomi yang efektif akan membantu Indonesia dalam hal pertahanan di era ekonomi bebas ASEAN. Jadi pemerintah memberikan lapangan kerja yang padat sebagai solusi kemiskinan, dan dalam upaya pembangunan infrastruktur secara eksternal, pemerintah dapat melakukan hubungan baik dengan berbagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi seperti Amerika, Australia, dan negara-negara maju lainnya. Dapat juga dilakukan pertahanan militer demi mempertahankan ekonomi bangsa Indonesia. Jadi itu di bidang ekonomi, apa-apa saja strategi bangsa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Jadi kehidupan sosial budaya di negara berkembang, contohnya seperti di negara Indonesia, perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebabnya. Jadi banyak faktor yang mungkin menimbulkan, diantaranya yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan yang berasal dari dalam maupun luar. Jadi masalah-masalah yang terjadi di bidang sosial budaya ini diantaranya terjadi karena adanya faktor teknologi dan kebudayaan. Jadi Indonesia diharapkan dapat melakukan strategi yang baik di bidang tersebut. Jadi kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, pengaruh dari luar maupun pengaruh dari dalam. Jadi Indonesia diharapkan berpegangan teguh pada ideologi Pancasila. Yang kedua, Indonesia melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, memelihara keselarasan fundamental yaitu hubungan dengan Tuhan. Yang keempat, Indonesia meningkatkan rasa cinta tanah air dan mencintai seperti di poin ke-1 yaitu berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Dan yang terakhir, Indonesia menggunakan produk dalam negeri, menyukai produk dalam negeri dan tidak mengikuti gaya-gaya tren di luar seperti di luar negeri negara-negara maju lainnya. Jadi gerakan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah di bidang sosial budaya ini untuk menahan laju degradasi identitas bangsa dalam rangka bela negara, meski terkesan reaktif, paling tidak wacana ini mampu menyedot perhatian segenap bangsa untuk sekedar kembali menengok budaya warisan nenek moyang. Jadi aksi yang dapat kita lakukan yaitu penolakan atas klaim oleh Malaysia. Salah satu contohnya apresiasi yang tinggi kita ucapkan atas gerakan tersebut. Jadi contohnya itu seperti aksi penolakan oleh negara Malaysia. Jadi itu yang apa-apa saja strategi yang dilakukan Indonesia di bidang sosial budaya. Selanjutnya di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab. Jadi di bidang pertahanan dan keamanan ini, ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.
Nah, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Nah, jadi dalam mengatasi ancaman militer tersebut tercantum di pasal 30 ayat 1 sampai 5 Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan oleh TNI dan Polri. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dan yang terakhir, Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, jadi itu strategi Indonesia dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, jadi seperti yang kalian di gambar berikut bahwa TNI mempertahankan negara sebagai salah satu fungsi pemerintah negara yang merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi pada hakikatnya pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta. Dapat kalian lihat di buku kalian halaman 162 lebih jelasnya bagaimana itu upaya pertahanan bersifat bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Nah, jadi itu strategi Indonesia yang dapat dilakukan dalam ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, jadi untuk kalian anak-anak ibu semua di kelas 11, apabila kalian ingin bertanya dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di Google Classroom, baik di Google Classroom dan di YouTube yang sudah ibu bagikan video pembelajarannya. Nah, jadi untuk tugas, kerjakanlah soal-soal yang sudah ibu buat di Google Classroom dan kerjakanlah dengan baik dan tepat waktu ya anakku. Nah, jadi ibu harap sekali kalian dapat mengumpulkan tugas tersebut dengan tepat waktu dan tidak mempunyai banyak alasan untuk tidak mengumpul tugas atau telat mengumpul tugas tersebut. Nah, jadi ini akhir penjelasan dari ibu untuk minggu ini di pertemuan ke-6, dan ibu akan menutup pertemuan ini dengan menutup dengan salam SFD dan tetap jaga kesehatan dan kebersihan untuk anak-anak ibu supaya dapat melanjutkan materi atau pembelajaran daring untuk minggu depannya. Terima kasih. Ibu harap juga kalian dapat mengambil hal positif di setiap pembelajaran kita dan mempraktekkannya di kehidupan kalian sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, serta di lingkungan masyarakat. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita tutup dengan salam SFD, semangat, kelas rendah, dini. Dan untuk anak-anak ibu semua kelas 11, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap berada di rumah dan jaga kebersihan dan kesehatan untuk kalian agar dapat melanjutkan pembelajaran daring untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.